Kan berarti baru baca Quran ini 2 juz. Tuh bisa cair 300 miliar. Iya, Yang pertama cair 400 miliar. Jadi gini Pak, bisa gak Bapak jangan terbebani dulu dengan apa? Dengan 12 juz. Jangan terbebani dulu, jangan. Oh gitu Pak Haji. Iya, nanti Bapak jadi nggak nafsu. Contoh Iya. nih, tadi saya dikasih, Pak Haji makan dulu ya, habis tadi maghrib makan dulu ya, pakai lontong, pakai sambal kacang. Saya udah kebayang tuh, lontong begini. Jadi pas saya lihat jadi nggak nafsu saya. Iya. Harusnya nggak boleh. Udah aja saya tutup mata, makan aja. Namanya juga orang lagi baru sembuh ya makannya begitu. Iya Tapi Pak saya Haji. tadi bilang sama yang ngurusin saya, namanya Putri, Mbak Putri. Put, ayam bakar ada gak sama sambal hijau? Ada. Ya udah bikinin dulu. Alhamdulillah tuh habis 1 piring baru tadi. Iya. Ya jadi Bapak jangan terbebani sama yang 12 juz. Bapak bisanya berapa? Sejus, nggak apa-apa, sejus dulu. Begitu, Yang Pak penting Haji. Bapak berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kalau Bapak bilang, saya belum sampai 12 juz. Nanti takutnya Bapak jadinya kapan? Iya mutung. Jadi kapan terkabul? Janganlah. Udah sejus nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Haji. 2 juz nggak apa-apa. Yang penting Bapak konsisten. Iya. Gitu. Yang penting Bapak konsisten. Yang penting Bapak konsisten. Ayo, saya boleh. Nama, tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Tulus dari Lampung Pak Haji. Torus. Tulus. Oh, Tulus. Turus. Ya. Oh, bukan Tulus. Oh, pakai L. Oh, bukan Turus. T U L U S. Tulus. Kesini sama siapa Pak Tulus? Ya. Kesini sama siapa? Kesininya sendirian Pak Haji. Sendirian. Karena istri sudah meninggal. Oh, yang connect. Oh iya. Jadi yang saya tanyakan Pak Haji, Iya. saya kan dikasih centang waktu itu dengan uang bibit. Cuman cara prakteknya itu belum dikasih tahu Pak Haji. Nyentonginnya. Iya, Cara nyentonginnya. Ya. Oh iya. Kedua, ya permasalahan saya ini apa? Kalau membaca Quran paling 1 juz, 2 juz itu sudah agak rabun gitu Pak Haji. Jadi Oh, nggak bisa full gitu. Kan berarti baru baca Quran ini 2 juz. Tuh bisa cair 300 miliar. Iya, Yang cuman pertama cair 400 miliar. Jadi gini Pak. Bisa gak Bapak jangan terbebani dulu dengan apa? Dengan 12 juz. Jangan terbebani dulu, jangan. oh gitu Pak Haji. Iya, nanti Bapak jadi nggak nafsu. Contoh Iya. nih, tadi saya dikasih, Pak Haji makan dulu ya, habis tadi maghrib makan dulu ya, pakai lontong, pakai sambal kacang. Saya udah kebayang tuh, lontong begini. Jadi pas saya lihat jadi nggak nafsu saya. Iya. Harusnya nggak boleh. Udah aja saya tutup mata, makan aja. Namanya juga orang lagi baru sembuh ya makannya begitu. Iya Tapi Pak saya Haji. tadi bilang sama yang ngurusin saya, namanya Putri, Mbak Putri. Put, ayam bakar ada gak sama sambal hijau? Ada. Ya udah bikinin. Alhamdulillah tuh habis 1 piring baru tadi. Iya. Ya jadi Bapak jangan terbebani sama yang 12 juz. Bapak bisanya berapa? Sejus, nggak apa-apa, sejus dulu. Begitu Yang Pak penting Haji. Bapak berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kalau Bapak bilang, saya belum sampai 12 juz. Nanti takutnya Bapak jadinya kapan? Iya mutung. Jadi kapan terkabul? Janganlah. Udah sejus nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Haji. 2 juz nggak apa-apa. Yang penting Bapak konsisten. Iya. Gitu. Yang penting Bapak konsisten. Yang penting Bapak konsisten. Saya mau Pak, di Februari besok, awal Februari atau pertengahan Februari atau akhir Februari, Iya. Bapak harus cair 10 miliar. Amin. Harus cair 10 miliar. Makanya Bapak Amin. saya pendem di sini. Amin. Pendem, nginep gratis, makan gratis. Tiap malam wajib tahajud. Amin. Tiap habis asar wajib ikut ijab qabul. Ayo masuk. Bapak saya pendem di sini. Kamar gratis, makan gratis, minum gratis, tahajud gratis, ijab qabul habis asar gratis. Karena saya mau Bapak buat maskot Februari harus cair 10 miliar. Amin. Gitu. Kalau yang lain kan enggak Pak. Udah lu pulang aja lu. Ngapain di sini? Gua aja bosen. Saya nggak bosen Pak ngeliat Bapak. Asli nggak bosen. Amin. Gitu. Karena Bapak saya mau jodohin sama mbak betina saya. Kayaknya cocok. Yang ketiga Pak Haji, waktu itu Pak Haji kan
ngomong itu waktu mau itu Man, mau kasih linknya apa Man? Hah? Nih di statusnya gue ditulis link gue. Sama di grup-grup yang lo nggak ada. Grup yang nggak ada apa? mau ngebikinin PPJS itu sampai sekarang belum ada informasinya bisa apakah enggak Oh gitu, iya Pak nanti Haji. dibikin kan ini kan baru habis lebaran. Iya, iya. Nah nanti besok Senin nanti dibikinin dah. Oh, Bapak kan iya. bawa KTP kan? Pak. Nah, nanti dibikinin BPJS-nya. Amin. Nanti dari saya Amin. bikinin BPJS-nya. Nanti Bapak periksa ke dokter gitu. Tapi sambil sebelum ke dokter Bapak colek kaca itunya taruh di mata. Nanti Bapak pesen kacamata biar Bapak bisa lihat mana lubang wanita, mana lubang. Jadi Bapak mesti pakai kacamata. Ada kacamata las. Tahu kacamata las? Hah? Yang buat ngelas kacamata. Yang pakai gini. Nah, nanti Bapak bisa mana lubang wanita, mana lubang entok. Sekian dulu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya oke. Yuk, Ibu ada yang mau nanya? Tek bunyi nggak? Tukar mic-nya itu nggak bunyi. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Jambi Pak Haji. Nama, Nama Nur Daiswati. tinggal Tinggal di Jambi. di Jambi. Dulu bulan Agustus saya kesini pertamanya. Ya, Privat dengan Pak Haji. Kebetulan itu saya privat dengan Pak Haji. Sudah menjalani setahun setengah Jambi. ya. Baru saya kesini. Ya kalau soal yang ilmu kearifan lokal itu saya praktekkan. Banyak yang terbukti. Yang pertama saya praktekkan. Di linknya man. Ada kutil di sini Pak Haji. Kutil. Bukti apa? Kutil di sini yang tumbuh. Apa? Kutil. Kutil. Ya. Kutil. Ya. Nah, kutil. Tumbuh sini. Di tangan Ibu ada kutil. Ya. Kalau di dalam alat kelamin Ibu ada apa? Gue seneng, orang Lampung lo ketawa. Dari tadi kan lo nggak ketawa lo mukanya. Jadi kalau di tangan namanya kutil. Kalau di alat kelamin perempuan namanya? Di alat kelamin perempuan namanya buntil. Yang dari itu, yang dari apa? Daun singkong atau daun pepaya yang dalamnya ada ikan terinya ya. Namanya buntil. Kalau di tangan namanya kutil. Itu ketawa. Ya bos. Ayo. Jadi saya obati dengan air ludah basi Pak Haji. Ya. Tak berapa lama saya tidak tahu lah hilang aja. Nah. Cucu saya masuk SMP. Kan itu rankingnya Pak Haji nilainya. Mic-nya denger gak sih? Ada suaranya gak? Nyala. Oh iya. Saya serahkan ke apa Bu Haji ke MSIC 100.000. Akhirnya cucu saya masuk SMP itu Pak Haji. Iya. Pokoknya banyak yang sudah saya praktekkan ilmu Pak Haji ini. Nah Ibu sekarang kesini hajatnya apa kalau boleh tahu? Dulu saya pertama privat dengan Pak Haji. Saya ini sekarang harta saya kan habis semua dengan anak nantu tuh. Nantu saya ini kan usahanya opik anjlok itu Pak, bangkrut. Jadi semua rumah sudah diambil oleh bank. Tapi saya sempat melaksanakan praktek ilmu Pak Haji, tapi kan pepet. Lah mepet waktunya tidak ada lagi. Sita bank gitu. Makanya saya ini tuh ya ingin cair lah Pak Haji. Pak Haji waktu itu mensabdakan nanti Ibu Januari cair 10 miliar. Iya. Kata Pak Haji. Bayar utang 1 miliar, 9 miliar kembalikan saya. Iya. Atau Ibu naik haji proda. Iya. Pasti kabul ya Pak Haji. Iya. Kan sabda Pak Haji. Iya. Nah sekarang saya sudah masuk 6 bulan sini. Rencana saya mau pulang Pak Haji Iya. ke Jambi. Iya. Jadi saya mohon sabda Pak Haji lah. Cair 10 miliar. Iya pasti. Amin. Iya. Dan saya izin Pak Haji ya, saya mau mempraktekkan ilmu kearifan lokal Pak Haji. Boleh. Saya mohon izin. Itu aja Pak Haji. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk yang lain. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Koko, berasal dari Garut. Koko. Ya, Koko. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Haji dan saudara-saudara yang ada di sini. Saya udah beberapa kali melaksanakan yang dianjurkan oleh Pak Haji. Di antaranya bangun di jam 00, mandi, senyum, tahajud, terus baca Quran. Nah, yang jadi masalah itu dibaca Qurannya Pak Haji. Tadi Pak Haji kan nggak usah mengejar
12 juz atau 16 juznya. Saya itu inginnya mengejar itu Pak Haji, jadi seolah-olah Gak usah terbalik. Pak, kan Iya. ini kan saya lambatin terkabulnya. Iya. Saya lambatin, makanya saya bilang gak usah ngejar 12 juz. Kalau Bapak ngejar aja 12 juz biar cepat terkabul. Jangan ngikut-ngikut Gak dia. kuat. Gak kuat matanya. Maksa bos. Iya. Saya ngajarin tamu RDAY orang Palembang. Privat pertama 10 juta, privat kedua 10 juta, privat ketiga 10 juta. Kemarin dia ucap syukur. Saya bilang paksain baca Quran 12 juz. Dia maksain baca Qurannya 17 juz. Alhamdulillah cair tunai 10 miliar. Tuh, nggak sampai setahun. Kita kan enggak pengen cair 10 miliar tapi nggak baca Quran 12 juz. Ya nggak bisa lah. Paksa bos. Dipaksain. Hah? Untuk kemarin-kemarin saya belum mampu gitu Pak Haji. Harus mampu. Tapi kalau untuk setiap hari, alhamdulillah saya udah 2 kali tamat nih. Padahal Tapi sehari 12 juz ya? enggak. Oh ya nggak bisa lah bos. Harus Ini kan Isra saya berangkatin haji kan 2026 ya. Sama suaminya ya. Orang Boyolali. Malah saya kasih HP 2. Tapi waktunya Jadi saya masih cari buat haji 2026 masih 99 orang lagi. Saya kan baru berangkatin 2 orang. iya, Umroh besok Mbak Rati kita mau berangkatin 200 lagi 200 perempuan. iya, Yang penting terkabul ya bos. iya. Itu maksud saya Tunai. dari habis, Umroh gratis. Hah? dari habis tahajud kan sampai pagi atau mungkin sampai siang tuh nggak apa-apa. Harus Sampai pagi, subuh. sampai subuh ya. Ya. Gue kejemin aja jangan sampai pagi deh. Sampai subuh aja. Iya. Ngapain sampai pagi? Udah subuh udah kita langsung tidur atau mau jalan-jalan mau bebas. Iya. 17 juz bos, orang Palembang bos. Cair 10 miliar. Cair tunai. Itu yang ngerjain suaminya, istrinya enggak ngerjain. Sekarang dia punya berapa tuh? Makan bergizi gratis tuh. Ada 10 dapur apa 20 dapur tuh. Udah kerjain bos. Paksain baca Quran. Cuman ini Pak Haji, apa namanya, saya ada mau sodakoh gitu kan dalam bentuk uang, ada 2 juta bagaimana Pak Haji? Hah? Ada bentuk uang mau sodakoh, tapi hajatnya saya ini pengen umroh Pak Haji sekeluarga, tapi duitnya cuma ada 2 juta gitu. Nggak apa-apa, Bapak sedekah aja. Iya, Sedekah aja ke sana, ke anak yatim. Gitu. iya, Kita nih besok Pak tanggal 19 Februari ngeberangkatin anak yatim umroh. iya, Pendampingnya yang laki 200, yang perempuan 200, tamu-tamu RD gratis Pak. iya. Bahkan kita kasih uang saku buat jajan nanti umroh 50 juta per orang. Amin. Tunai dari Mbak Rati. Iya, Kalau Bapak mau sedekah, sedekah aja di sono, di masjid. Ya kan? iya, Itu. Apalagi cuma 2 juta masuk situ. iya. Ijab ada lagi. Nah, yang ketiga, saya itu kan udah ditinggal sama Apa? istri, udah ditinggalin sama istri. Ditinggalin istri. Ya, udah meninggal istri. Istri udah meninggal. Iya, Kan bisa kawin lagi nih nganggur nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. enggak maunya saya itu yang ini Pak Haji, yang mualaf, Hah? yang mualaf. Ini semua mualaf semua. Keluar dari kegadisannya. Bukan keluar dari agama. Ini mualaf semua bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh lo lihat wajahnya. Nggak ada yang bening. Semuanya keriput. Ambil deh bos. Iya, ya pengennya Ini penjaga neraka semua tahu. Iya gitu Pak Haji, pengennya yang mualaf saya itu. Karena Kita ada gak sih stok mualaf? Hah? Mana? Oh iya Claudia. Enci Claudia. Agamanya Buddha. Agamanya Buddha. Sekarang datang ke sini tadi malam datang. Enci Claudia. Lagi belajar pakai kerudung nih sholat. Sama anak yatim malah dibikinin pocong. Sama anak yatim. Aduh anak yatim nakal-nakal tuh. iya, Makanya tadi malam bilang Pak Haji ini saya dikasih sama dia nih. Gelang nih. iya,
dari Bali. Tuh. Haji Gilang dari dia. Nah, dia lagi agamanya Buddha. Gitu. Claudia. Iya. Wow, cantiknya luar biasa Pak kalau dilihat dari awan. Ya mungkin itu aja Pak Ji yang saya sampaikan. Barangkali Bapak usianya berapa? 56 tahun. Loh ya cocok dia kalau dia 99 ya. 99 tahun Iya. kalau dia. Dia masih main Pak, walaupun 99 tahun dia masih main tapi pakai selang sama kabel. Itu aja mungkin Pak Ji. Boleh, yang bisa ya. Sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ayo nanti orang Lampung yang suruh ngajarin sama itu Koko ya. Colek Bu, colek. Humor. Ya makasih Biar Pak nggak Ji. ngantuk. Waalaikumsalam. Yuk, Bapak. Ayo, ngobrol-ngobrol aja. Ayo, bebas. Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji. Ada satu ganjalan barangkali di hati. Ganjelan. Ganjalan. Ganjelannya apa? Orang Ciamis. Ya. Jadi untuk batasan komen ini yang komen itu kan Komen tuh bisa dari mulut, bisa dari tangan. Kayak ngetik nih di grup. Komen. Lo lihat deh di grup linglung. Nggak ada satupun yang hajatnya terkabul. Kenapa? Karena komen. Komen mulu. Lo lihat deh. Nggak ada. Yang terkabul malah grup-grup yang gue kunci-kunci. Banyak pada terkabul. Salah satunya Bu Isro yang saya berangkatin haji. Besok 2026. Udah saya bayarin ya. Udah gue tunain ya. Udah gue tunain. Nanti tinggal gue kasih sangu aja realnya sama buat beli perlengkapannya sama buat sangu. Tapi kan masih lama kan belum berangkat. Tapi udah gue lunasin ya. Nah, jadi Bapak nggak boleh komen Pak. Lo lihat deh di grup-grup yang pada komen. Nggak ada yang terkabul Pak. Coba Bapak lihat. Salah satu grup linglung. Nggak ada yang terkabul. Kenapa? Komen Pak, komen nggak pakai mulut, pakai tangan. Dia ketik. Udah aja tinggal nyimak. Praktekin. Nah terakhir, terkabul. Kalau komen nggak bisa Pak, karena dengan kita komen otaknya pasti mikir. Dengan mikir nggak ada jawaban, terutama misalkan Japri ke saya nggak jawab, udah ngeluh. Pak Haji gimana sih, saya udah sedekah subuh, nanya nggak dijawab. Lah ngapain juga gue jawab? Emang kepentingan gue apa? Lu kenapa nggak pede aja? Pasti nanti Allah kabulin. Ini saya harus jawab. Ngapain? Saudara bukan, temen bukan. Udah aja nyimak. Pak, hampir tamu RDAY Pak. Yang nyimak. Praktek. 100% pada terkabul. Tapi yang komen, ngeluh, mikir, bandingin apa yang udah dia sedekain dengan hasilnya. Nggak ada yang terkabul Pak. Orang sedekahnya cuman berapa Pak? Nggak ada sampai 1 miliar, nggak ada sedekahnya. Tapi pengen ngebet, pengen cair 10 miliar. Aduh. Sedekah subuhnya nggak seberapa, pengen umroh gratis. Aduh. Sedekahnya nggak seberapa, pengen haji gratis. Nggak mungkin lah bos. Jadi apa? Berbuat. Ikut sayembara dulu, berlomba dulu, bertanding dulu. Salah satunya apa? Nggak boleh punya sifat 18. Yang di kertas itu tuh yang 18, Bapak tahu gak? Iya. Kasih Pak. Nih 18 coba. Bapak baca. Ada berapa sifat tuh yang ada di badan Bapak tuh yang 18? Ada berapa tuh? Coba pelan-pelan. Coba bacanya pelan-pelan. 1 gundah. Enggak usah dibaca. Dalam hati aja, ngapain dengerin suara lo.
Dalam hati, coba dari 18 ada berapa sifat? Coba ada berapa sifat tuh dari 18? Pelan-pelan, dari 18 ada berapa sifat? Apa ada semuanya? Apa ada separohnya? 9? Apa ada 5? Apa ada 3? Apa ada 2? Ada bersatu? Dari 18. Kayaknya kalau saya masih banyak ini Pak Haji. Semuanya ya. Tapi kalau bawel kayaknya enggak ini. Bawel enggak ya? Enggak. Jutek juga enggak. Enggak. Ketus. Kan enggak. Bos, enggak mungkin enggak bawel. Atasnya bawel apa ya? Tulisannya tuh bawel nomor berapa ya? Nomor 9. Nomor 8 apa ya? Kepancing jengkel. Orang kepancing jengkel pasti bawel enggak? Pasti bawel lah bos. Enggak ngomong dari mulut, gerutu di hati. Meskipun tidak melalui Diucapin. mulut. Di hati, gedek, bawel, pastilah. Itu kan udah gue susun, emang itu perangkap gue buat lu supaya nggak terkabul. Itu perangkap gue lo bos, nggak ada tamu RD yang terkabul, gue masukin perangkap dulu. Gue ini anggap aja kayak film MacGyver bos, inget gak film MacGyver zaman dulu? Ya. Gimana caranya otak lo traktik nggak mikir tapi hajatnya terkabul. Ya caranya lo mesti baca Quran, dengan baca Quranku segalanya, karena itu pembuka jalan. Orang yang baca Quran lo lihat, orang yang baca Quran 12 juz umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran di atas 12 juz nggak pernah pikun. Orang yang baca Quran 12 juz tiap hari saldonya selalu di atas 10 miliar. Begitu. Jadi bapak paksain baca Quran. Ngerti nggak ngerti baca Quran. Ngerti nggak ngerti baca. Nggak bisa baca bolak-balik Al-Quran atau beli Al-Quran bahasa Indonesia gitu loh bos. Ini kan dia bilang Pak Haji saya nggak bisa baca. Ya lu bolak-balik dong Al-Quran dibolak-balik bohong lama-lama nggak bisa. Atau beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Jadi harus baca Quran. Jam berapa? Ya jam 00 dong. Bisa gak baca Quran habis subuh? Gak boleh. Habis subuh udah waktunya kita dunia. Habis subuh kita udah ngurusin dunia. Yang ke sawah ya ke sawah, yang macul ya macul. Yang ke kantor ya ke kantor. Kalau misalkan bapak udah tua, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain. Ya udah waktunya bapak sayang-sayangan sama istri. Gitu loh Pak. Jadi saya nggak setuju baca Qurannya ngantuk lah inilah, ya tidur dong habis Isya tidur. Saya nggak bisa, ya udah lo suntik tidur atau suntik mati. Jadi bapak paksain sifat 18. Saya mau Pak, bisa gak nih selama bulan Januari bapak nggak ada tuh sifat 18. Biar besok tanggal 19 Februari saya nanti bilang Mbak Rati, bapak kepilih untuk dampingin anak yatim umroh gratis. Plus ntar dari saya kasih uang sakunya 50 juta. Kalau bapak belum bikin paspor, nanti bapak kita bikinin paspor. Gampang kok bikin paspor cuma sehari kok. Gitu. Dampingin anak yatim besok. Jagain. Mekah, nanti nuntun anak yatim kecil-kecil besok Pak yang berangkat Pak. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi kalau yang pada capek bapak gendong anak yatimnya masuk surga Pak, daripada gendong ibu yatim masuk neraka. Jadi gendong anak yatim ya, ibu yatimnya nanti pas ketemu di bandara aja kan dia mami mama. Nah bapak langsung peluk tuh ibu yatimnya, langsung digendong, anak yatimnya lepas. Bapak nonton YouTube saya gak sih di Ciamis? Enggak. Suka. Iya. Senyum-senyum gak kalau nonton YouTube saya? Selalu. Hah? Selalu smile. Selalu smile? Apa yang bikin Bapak smile di YouTube saya? Apa sih? Colek. Colak-colek, Pak. Apa? Colak-colok.
colak-colok. Jadi nggak hanya bapak, bertiga, berempat, nggak hanya ibu, semuanya. Saya mau yang hadir di sini bisa berangkat umroh gratis bersama anak yatim yang bayarin Mbak Rati. Nanti saya yang referensiin Mbak Rati sama saya nurut. Apa yang saya ngomong dia pasti nurut. Kayak contoh, Mbak Rati itu tamu RDAI yang pada hajatnya terkabul pada minta HP 17 Pro 2 tera. Harganya berapa Pak Haji? 44 juta. Ya udah beliin. Nah, baru dapat 2 orang saya Pak. Suruh beli 100. Masih ada 98 lagi. Terus Mbak Rati bilang, Pak Haji yang ulang tahun bulan Desember dikasih semua Pak Haji. Ya. Yang ulang tahun bulan Januari dikasih semua juga Pak Haji. Ya. Tuh. Kalau saya bulan Desembernya ulang tahun pernikahan, Pak. Yang Januari yang ulang tahun dikasih semua hadiah 17 Pro. Kalau yang bulan 2 tera harganya 44 juta. Yang Desember juga, yang ulang tahun Desember dapat juga. Kalau ulang tahunnya ulang tahun pernikahan gimana, Pak? Enggak. Kalau pernikahan cocoknya buat tumbal. Masih jauh. Ini kan bulan Januari. Jadi Mbak Rati saya rayu yang ulang tahun bulan Januari dikasih hadiah gitu. Tapi laki-laki yang ulang tahun Januari, laki-laki yang ulang tahun Desember yang perempuan. Jadi yang ulang tahun Desember perempuan dapat hadiah dari Mbak Rati HP terbaru iPhone 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta yang ulang tahun perempuan di Desember. Kalau yang laki-laki ulang tahunnya di bulan Januari. Tapi kata Mbak Rati biar nggak cemburu keluarganya anaknya dibeliin juga Pak Haji. Kalau anaknya 3 ya udah dibeliin semua 3 jadi 5 ya oke. Nah kita baru dapat 2 masih kurang 98 orang lagi. Bapak dah paksain walaupun nggak ulang tahun yang penting praktekin ilmu RDAI nanti saya referensiin ke Mbak Rati. Mbak bisa gak yang baca 12 juz dikasih hadiah Mbak? Nanti dia pasti nurut. Kasih ya Mbak? Iya nanti Bapak saya kasih gitu loh bos. Mumpung harganya lagi murah Pak 44 juta murah banget Pak. Kalau bikin gak mungkin dapat. Kalau bikin sendiri tuh HP nggak mungkin bisa. Ya. Siap, Pak. Bisa 12 juz pelan-pelan. Siap. Oke, yuk Ibu. Apa lagi? Ini terkait dengan profesi, Pak Haji. Profesinya apa? Profesinya kan kalau seorang pendidik pengajar Ya. itu kan secara tidak langsung bersentuhan dengan anak didik yang mau tidak mau harus ada komen gitu. Nggak boleh. Kalau anak didiknya nakal Pak, Bapak remes alat kelamin Bapak, usapin ke kepalanya tuh anak. Boleh gak? Boleh lah. Sambil Bapak ngomong, nurut, manut, katut, pinter, prestasi, ranking. Walaupun itu bukan anak Bapak. Boleh gak? Boleh. Yang penting Bapak ngeremes jangan kelihatan orang. Remes lagi. Pak, saya privat ngajarin banyak orang Pak. Yang khusus-khusus langsung saya inepin di hotel Pak. Tiap hari saya ajarin, tiap hari saya datang, saya tengokin. Karena dia udah pasti cair 100 miliar. Udah pasti cair dia 300 miliar kayak Mbak Rati. Udah pasti cair dia 1 triliun. Nah tiap hari saya ajarin di lobi. Sambil saya ngeremes alat kelamin, sambil saya salaman. Cair saya. Kan banyak tuh yang pada terkabul. Nginepnya bayar gak Pak Haji? Ya gratis lah, maksud bayar bos. Ngapain bayar? Nah Bapak coba praktekin remes alat kelamin Bapak. Sambil buat salaman murid-murid Bapak. Pura-pura Bapak guru terrahmah. Paling ramah se-Indonesia. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak dulu ke toilet baru masuk kelas. Selamat pagi atau selamat siang Bapak salaman deh semua. Bapak ajak salaman. Tapi Bapak habis ngeremes karena 1 kali remesan manjur buat 1000 orang, 1000 manusia.
Nah itu anaknya paling berapa sekelas? 30 apa 40? Salaman. Setiap hari Bapak sambil ngomong prestasi, pinter, ranking. Gitu. Walaupun bukan bapaknya, bukan ibunya. Boleh lah jorok. Ya enggak lah, maksud jorok. Jorok dari mana? Siap. Salaman gitu loh. Apakah orang tua murid nanti komplain sama kita? Ya enggak lah. Diem-diem aja. Nanti kan Bapak terkenal. Bapak guru paling teladan. Buktinya anak yang pada bandel satu sekolah sekarang alhamdulillah anaknya prestasi. Akhirnya Bapak nanti dipanggil sama Bapak Presiden. Ditanya sama Presiden. Pak, Bapak guru teladan. Yang tadinya anaknya bergajulan sekarang jadi prestasi. Apa Pak ilmunya? Oh saya praktekin ilmu RDAY Pak Presiden. Saya remas alat kelamin saya usap kepalanya semua anak. Nah, nanti kan Pak Presiden praktekin buat menteri-menterinya ya. Pokoknya gini Pak, di Al-Quran ayatnya jelas, Ibu nanti periksa. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kalau di lagu Ahmad Albar, dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi Bapak meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY, dengan senda gurau dan permainan. Dengan santai aja Pak, jangan beban. Saya ngajar anak saya nakal-nakal, anak saya ngelawan. Loh, kok jadi negatif ngomongin? Jangan dong, positif dong. Pasti nanti dia prestasi, pasti di tangan saya dia prestasi, pasti di tangan saya prestasi. Bohong Pak, orang tua muridnya nggak pada ke rumah Bapak ngasih bingkisan. Mungkin dari 50 murid, 1 orang pasti ngasih bingkisan. Tanda terima kasih bahwa anaknya prestasi. Yang 49 ngasih bon utang. Jadi Bapak yang lunasin gitu loh bos. Kan banyak tamu RDA itu pada ninggalin bon utang. Kita lunasin. Nah, Bapak kirim dah bon utangnya. Nanti kita yang lunasin gitu loh bos. Tenang aja. Yang penting Bapak praktekin dulu ilmu RDAY. Bisa gak? Siap. Iya. Pokoknya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak harus prasangka baik. Ibu juga begitu. Jangan Bapak berpikir, aduh muridnya nakal-nakal. Nggak boleh, itu negatif. Nanti anaknya nakal, aduh muridnya blow on. Jangan. Pokoknya ini anak-anak di tangan saya pasti prestasi. Ini anak-anak di tangan saya pasti jenius. Pasti gitu Pak. Bohong orang tua muridnya nggak pada ngucapin terima kasih ke Bapak gitu. Kok begitu? Lah kan saya banyak ngajarin tamu-tamu tuh. Anaknya masuk Akmil, anaknya masuk Akpol, anaknya P3K banyak yang pada lulus. Padahal dia belum datang ke RDAY, cuma nyimak di RDAY di YouTube. Tapi dia praktekin ke anaknya, dilangkahin, disuwuk sebelum tes. Kan pada diterima semua tuh di P3K. Sama di Akpol sama di Akmil. Nah akhirnya kita kedatangan tuh orang tuanya kemarin pada kemari. Ucap terima kasih. Padahal dia belum pernah datang. Nah Bapak praktekin. Bisa? Siap. Harus dong. Harus. Ya. Ya. Ada lagi? Makasih, Ren. Cukup Boleh. dulu.